Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widodo Haji Pradana, NIM saya 193201168. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian aliran Khawarij. Oke, secara etimologi, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu karaja, yang berarti mak keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Berdasarkan penelitian etimologi ini pula, Khawarij berarti setiap umat muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Adapun Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah satu sekte, kelompok, aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi dengan kelompok Baghdad atau perompak Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan tentang khilafah. Harun Nasution menyebutkan bahwa nama Khawarij berasal dari kata kharaja yang berarti keluar. Nama itu sendiri diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari barisan Ali. Tetapi ada pendapat lain mengatakan pemberian nama itu didasarkan atas ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 100 yang menyebutkan bahwa barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dan dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menemukannya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 100. Dengan demikian, kaum Khawarij memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah dan kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Kaum Khawarij kadang-kadang juga menamakan golongan mereka kaum syura, artinya kaum yang mengorbankan dirinya untuk kepentingan keridhaan Allah. Dan karena mereka juga sering disebut hururiyah dari kata harura, yaitu nama desa yang terletak di dekat Kufah di Irak. Di tempat inilah mereka berkumpul setelah memisahkan diri dari Ali berjumlah 12.000 orang dengan memilih Abdullah bin Wahab al-Rashid menjadi imam sebagai ganti dari Ali bin Abi Thalib. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kaum Khawarij. Yang pertama adalah mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka, walaupun orang tersebut adalah penganut agama Islam. Yang kedua, Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan amalkan. Islam sebagaimana yang dipahami dan diamalkan golongan Islam yang lain, itu tidak benar. Yang ketiga, orang-orang Islam yang tersesat dan telah menjadi kafir, itu perlu dibawa kembali ke Islam yang sebenarnya, yaitu Islam yang seperti mereka pahami dan amalkan. Yang keempat, karena pemerintahan dan ulama yang tidak sepaham dengan mereka adalah sesat, maka mereka membeli imam dari golongan mereka sendiri. Imam dalam arti pemuka agama dan pemuka pemerintahan. Dan yang kelima adalah mereka bersikap fanatik dalam paham dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan pembunuhan untuk mencapai tujuan mereka. Oke, kali ini saya akan menjelaskan sebab-sebab munculnya aliran Khawarij. Asal mulanya kaum Khawarij adalah orang yang mendukung Sayyidina Ali. Akan tetapi, akhirnya mereka membenci karena dua anggota lemah yang menegakkan kebenaran, mau menerima tahkim yang mengecewakan. Sebagai mereka juga membenci Muawiyah karena melawan Sayyidina Ali yang khalifah yang sah. Munculnya nama golongan Khawarij adalah setelah peristiwa Taskim, yaitu sebagai upaya menyelesaikan peperangan antara Ali bin Abi Thalib di satu pihak dengan Muawiyah di pihak yang lain. Peperangan kedua pihak ini terjadi disebabkan Muawiyah pada akhir tahun 37 Hijriah menolak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib karena setelah Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kotanya ke Al-Kufah. Setelah adanya penolakan tersebut, Muawiyah segera menghimpun pasukan untuk menghadapi kekuatan Ali sehingga pecahlah peperangan Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 658 Masehi.
Dalam peperangan ini, tentara Ali di bawah kepemimpinan Malik al-Ashtar hampir mencapai titik kemenangannya, yaitu tentara Ali dapat mendesak tentara Muawiyah dan melihat pasukannya terdesak mundur. Amr bin Asy, panglima tertinggi pasukan Muawiyah, memerintahkan pasukannya mengangkat tinggi-tinggi Al-Quran dengan menjunjung toba sambil berkata, Al-Quran yang akan menjadi hakim di antara kita. Marilah kita bertahkim dan kita buloh. Kemudian Ali mendapat desakan dari pemimpin pasukan agar memerintahkan ajakan tersebut sehingga pun tidak bisa berbuat apa-apa selain mengabulkan pemerintahan untuk menerimanya. Sebagai realisasi dari diterimanya perjanjian tersebut dalam Encyclopedia of Islam yang isinya sebagai berikut. Suatu perjanjian telah direncanakan di Siffin pada Safar 37 Hijriah atau 658 Masehi dan telah ditunjukkan dan diselesaikan dalam tahkim itu 2 orang sebagai perencana, yaitu Abu Musa al-Ash'i dari Ali dan Amr ibnu al-Ash'i untuk Muawiyah, yang akan mengumumkan keputusan mereka pada tempat yang mereka telah tentukan, yaitu di tengah antara Syria dan Irak. Tetapi sebagian di antara pasukan Sayyidina Ali ada yang tidak suka menerima ajakan tahkim itu karena mereka menganggap bahwa orang yang mau berdamai ketika pertempuran adalah orang yang ragu akan pendiriannya dalam kebenaran peperangan yang ditegakkannya. Hukum Allah sudah nyata, kata mereka. Siapa yang melawan khalifah yang sah harus dipeperangi. Kita berperang guna menegakkan kebenaran demi keyakinan kepada agama kita. Kenapa kita mau berhenti perang sebelum mereka kalah? Kata mereka. Akhirnya kaum ini membenci Ali karena dianggap lemah dalam menegakkan kebenaran, sebagaimana mereka membenci Muawiyah karena melawan khalifah yang sah. Kaum ini yang dinamakan Khawarij, kaum yang keluar dan memisahkan diri dari Ali. Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa timbulnya Khawarij adalah persoalan politik yang berubah kemudian menjadi soal kepercayaan atau dogmatis teologi. Mereka menuduh Khalifah Ali bin Abi Thalib lebih percaya kepada putusan musuh dan menyampingkan putusan Allah, yaitu menerima tahkim yang menjadi sebab perpecahan dan perbedaan pendapat sebagai tingkat dogmatis teologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Sembilah Husna. Nomor induk mahasiswa saya 19320107. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang sebab-sebab munculnya aliran Khawarij. Yang pertama yaitu fanatisme kesukuan. Fanatisme kesukuan ini merupakan satu dari sebab-sebab munculnya Khawarij. Fanatisme kesukuan ini telah hilang pada zaman Rasulullah dan Abu Bakar serta Umar. Kemudian muncul kembali pada zaman pemerintahan Utsman dan yang setelahnya. Dan pada masa Utsman, fanatisme tersebut mendapat kesempatan untuk berkembang karena terjadi persaingan dalam memperebutkan jabatan-jabatan penting dalam kekhilafahan, sehingga Utsman dituduh mengadakan gerakan nepotisme dengan mengangkat banyak dari keluarganya untuk menjabat jabatan-jabatan strategi di pemerintahannya. Dan inilah yang dijadikan hujah oleh mereka untuk mengadakan kudeta terhadapnya. Lalu yang kedua yaitu faktor ekonomi. Semangat ini dapat dilihat dari kisah Huwaisyirah bersama Rasulullah dan kudeta berdarahnya mereka terhadap Utsman. Ketika mereka merampas dan merampok harta Baitul Mal langsung setelah membunuh Utsman, demikian juga dendam mereka terhadap Ali dalam Perang Jamal. Ketika Ali melarang mereka mengambil wanita dan anak-anak sebagai budak rampasan hasil perang, sebagaimana perkataan mereka terhadap Ali, awal yang membuat kami dendam padamu adalah ketika kami berperang bersamamu di hari peperangan Jamal, dan pasukan Jamal kalah. Engkau membolehkan kami mengambil apa yang kami temukan dari harta benda, dan engkau mencegah kami dari mengambil wanita-wanita mereka dan anak-anak mereka.
Sebab-sebab munculnya aliran Khawarij yang terakhir yaitu semangat keagamaan. Ini juga merupakan satu pergerakan mereka untuk keluar memberontak dari penguasa yang absah. Ali sebenarnya sudah mencium kelicikan di balik ajakan damai kelompok Muawiyah, sehingga pada mulanya Ali menolak permintaan itu. Akan tetapi, karena desakan sebagian pengikutnya, terutama Ahlul Qura, seperti Al-Asyad bin Qais, Mas'ud bin Fudaki At-Tamimi, dan Zaid bin Husain At-Ta'i, dengan terpaksa Ali memerintahkan Al-Ashtar atau komandan pasukan Ali untuk menghentikan peperangan. Setelah menerima ajakan damai, Ali bermaksud mengirimkan Abdullah bin Abbas sebagai delegasi juru damai atau hakamnya. Tetapi orang-orang Khawarij menolaknya dengan alasan bahwa Abdullah bin Abbas adalah orang yang berasal dari kelompok Ali. Mereka lalu mengusulkan agar Ali mengirim Abu Musa al-Asy'ari dengan harapan dapat memutuskan perkara berdasarkan kitab Allah. Dan keputusan tahkim yaitu Ali diturunkan dari jabatannya sebagai khalifah oleh utusannya, sementara Muawiyah dinobatkan menjadi khalifah oleh delegasinya pula sebagai pengganti Ali, yang akhirnya mengecewakan orang-orang Khawarij. Sejak itulah orang-orang Khawarij membelot dengan mengatakan, "Mengapa kalian berhukum kepada manusia? Tidak ada hukum selain hukum yang ada pada sisi Allah." Mengomentari perkataan mereka, Imam Ali menjawab, "Itu adalah ungkapan yang benar, tetapi mereka artikan dengan keliru." Pada waktu itulah orang-orang Khawarij keluar dari pasukan Ali langsung menuju Hurura. Sehingga Khawarij disebut juga dengan nama Hururiyah. Kadang-kadang mereka juga disebut dengan Syurah dan Al-Mariqah. Di Hurura, kelompok Khawarij melanjutkan perlawanan selain kepada Muawiyah juga kepada Ali. Di sana mereka mengangkat seorang pemimpin yang bernama Abdullah bin Sahab ar-Roshibi. Sebelumnya, mereka dipandu Abdullah al-Kiwa untuk sampai ke Harura. Golongan ini dibangsakan dengan nama kampung ini sehingga bernama Hururiyah. Selanjutnya yaitu aliran Khawarij. Aliran Khawarij merupakan aliran teologi tertua yang merupakan aliran pertama yang muncul dalam teologi Islam. Menurut Ibnu Abi Bakar Ahmad Asy-Syahrastani, bahwa yang disebut Khawarij adalah setiap orang yang keluar dari imam yang hak dan telah disepakati para jemaah, baik ia keluar pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin atau pada masa tabi'in secara baik-baik. Ajaran-ajaran pokok dalam aliran firqah Khawarij ialah khilafah, dosa, dan imam. Selanjutnya, aliran Khawarij terbagi dalam sekte-sekte beserta ajaran pokok Khawarij. Sekte-sekte tersebut diantaranya ialah yang pertama Al-Muhakimah. Golongan ini ialah golongan asli Khawarij yang terdiri atas pengikut-pengikut Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Al-Azariqah. Golongan ini ialah golongan yang sanggup menyusun barisan baru dan lebih besar lagi serta kuat sesudah golongan sebelumnya. Yang ketiga yaitu Al-Najat. Pengikut golongan ini awalnya ingin bergabung dengan golongan Al-Azariqah, namun dalam golongan tersebut pada akhir-akhir ini seringkali timbul perpecahan. Yang keempat yaitu Al-Ajaridah. Golongan ini berpendapat bahwasanya berhijrah bukanlah suatu kewajiban, akan tetapi hanya merupakan kebajikan. Lalu mereka juga berpendapat harta boleh dijadikan rampasan perang ialah harta orang yang sudah wafat. Yang kelima yaitu Al-Sufri'ah. Golongan ini dipimpin oleh seorang yang bernama Zaid ibnu al-Asfar. Faham-faham golongan ini dekat dengan faham dari golongan Al-Azariqah. Lalu, yang terakhir yaitu Al-Ibadiyah. Ialah golongan yang paling berbeda dari semua golongan Khawarij, yang memisahkan diri dari golongan Al-Azariqah. Oke, materi selanjutnya tentang doktrin atau ajaran-ajaran pokok Khawarij yang dijelaskan oleh saya sendiri, Thalita Salsabila. Yang pertama, khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Yang kedua, khalifah tidak harus berasal dari keturunan orang Arab. Yang ketiga, setiap orang Muslim berhak menjadi khalifah asal sudah memenuhi syarat.
Khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia harus dijatuhkan, bahkan dibunuh jika melakukan kezaliman. Yang kelima, Khalifah sebelum Ali, Abu Bakar, Utsman, dan Umar adalah sah, tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya, Utsman dianggap telah menyeleweng. Doktrin selanjutnya adalah Khalifah Ali juga sah, tetapi setelah terjadi arbitrase, ia dianggap menyeleweng. Muawiyah dan Amr bin As serta Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Selanjutnya, pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. Doktrin selanjutnya, seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim, karenanya harus dibunuh. Mereka menganggap bahwa seseorang muslim tidak lagi muslim disebabkan tidak mau membunuh muslim lain yang telah dianggap kafir. Dengan resiko, ia menanggung beban harus dilenyapkan pula. Doktrin selanjutnya adalah setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Apabila tidak mau bergabung, ia wajib diperangi, karena hidup dalam negara musuh, sedangkan golongan mereka dianggap berada dalam negara Islam. Doktrin selanjutnya adalah seseorang harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng. Yang terakhir adanya wa'ad dan wa'id, orang yang baik harus masuk surga, sedangkan yang jahat harus masuk ke dalam neraka. Pengertian dari mujiah sendiri berasal dari kata aja'a, yaitu menunda apapun, menangguhkan atau juga penangguhan keputusan atau atas perbuatan seseorang sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Jadi, mereka tidak mengkafirkan seorang muslim yang berdosa besar, sebab yang berhak menjatuhkan hukuman terhadap seseorang pelaku dosa hanyalah Allah semata. Sehingga seorang muslim sekalipun berdosa besar dalam kelompok ini tetap diakui sebagai muslim dan punya harapan dan kesempatan untuk tobat. Adapun ciri-ciri dari aliran Murji'ah ini yaitu yang paling menonjol, mereka berpendapat bahwa iman hanya sebatas penerapan dengan lisan atau sebatas pembenaran dengan hati atau penerapan dan pembenaran. Mereka mengharamkan istilah mengucapkan saya beriman insya Allah. Di dalam iman, mereka berpendapat bahwa orang meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan haram, dosa, dan maksiat tidak berkurang imannya dan tidak merubah imannya. Mereka membatasi kekufuran hanya pada pendustaan dengan hati. Mereka mensifati amal-amal kekufuran yang tidak membawa melainkan kepada kekufuran seperti mencela atau menghina. Ya, seperti itu. Murji'ah pada awalnya muncul disebabkan persoalan politik, terutama saat masalah khilafah. Siapa yang paling berhak untuk menggantikan posisi Utsman bin Affan setelah beliau terbunuh? Persoalan ini telah menyebabkan banyak pertentangan dan perpecahan dalam Islam. Golongan yang bertentangan yaitu diantaranya Khawarij, yang pada mulanya merupakan pendukung Ali bin Abi Thalib, kemudian jadi memusuhi Ali bin Abi Thalib. Dikarenakan menurut kaum Khawarij bahwa Ali bin Abi Thalib telah melakukan kesalahan yang teramat fatal. Sikap pemusuhan ini membuat para pendukung fanatik Ali bin Abi Thalib bertambah keras dan kuat untuk membelanya. Golongan ini dikenal dengan nama Syiah. Kedua kelompok ini saling mengkafirkan satu sama lain. Dengan demikian, persoalan khilafah akhirnya beralih pada persoalan teologi karena sudah menyangkut persoalan dosa besar dan kafir. Jadi menurut Murji'ah, orang Islam yang melakukan dosa besar tetap diakui keimanannya dan tidak dikatakan kafir. Karena menurut mereka yang menentukan mukmin atau kafirnya seorang adalah keyakinan dan keimanannya, bukan perbuatannya. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya tentang ajaran pokok Murji'ah. Secara garis besar, ajaran pokok Murji'ah adalah adanya pengakuan iman cukup hanya dalam hati. Jadi, pengikut golongan ini
tak dituntut untuk membuktikan keimanan dalam perbuatan sehari-hari. Ini merupakan sesuatu yang janggal dan sulit diterima kalangan Murji'ah itu sendiri. Karena iman dan amal perbuatan dalam Islam merupakan satu kesatuan yang harus selaras dan berkesinambungan. Selama meyakini dua kalimat syahadah, seorang muslim yang berdosa besar tak dihukum kafir. Hukuman terhadap perbuatan manusia ditangguhkan, artinya hanya Allah yang berhak menjatuhkannya di akhirat. Adapun tokoh utama golongan Murji'ah itu sendiri ialah Hasan bin Bilal Musni, Abu Salat Saman, dan Dirar bin Umar. Dalam perkembangan selanjutnya, golongan ini terbagi menjadi kelompok moderat, dipelopori Hasan bin Muhammad bin Ali Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa para ahli hadis, sementara kelompok ekstrim dipelopori Syahm bin Safwan. Latar belakang Murji'ah itu sendiri diawali dengan munculnya persoalan-persoalan politik, terutama masalah khilafah, yaitu siapa yang paling berhak mengganti posisi Utsman bin Affan sebagai khalifah setelah beliau terbunuh. Persoalan khilafah ini telah menyebabkan timbulnya pertentangan dan perpecahan dalam Islam. Golongan yang bertentangan itu diantaranya Khawarij yang pada mulanya merupakan pendukung Ali bin Abi Thalib, tetapi kemudian jadi memusuhi Ali bin Abi Thalib dikarenakan menurut kaum Khawarij bahwa Ali bin Abi Thalib telah melakukan kesalahan yang teramat fatal. Sikap permusuhan ini membuat para pendukung fanatik Ali bin Abi Thalib bertambah keras dan kuat untuk membelanya. Golongan ini dikenal dengan nama Syiah. Kedua kelompok ini saling kafir-mengkafirkan satu sama lain. Dengan demikian, persoalan khilafah akhirnya beralih pada persoalan teologi, karena sudah menyangkut persoalan dosa besar dan kafir. Menurut Murji'ah, orang Islam yang melakukan dosa besar tetap diakui keimanannya dan tidak dikatakan kafir, karena menurut mereka yang menentukan mukmin atau kafirnya seseorang adalah keyakinan dan keimanannya, bukannya perbuatan. Pelajari selanjutnya, golongan Murji'ah. Kaum Murji'ah terbagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama Murji'ah moderat, yang berpendapat bahwasanya orang yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di neraka, melainkan akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang telah dilakukan, dan ada kemungkinan bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosanya tersebut. Perihal iman Murji'ah moderat berpendapat, iman adalah pengetahuan dan pengakuan akan segala yang datang dari Allah. Bahkan iman tidak memiliki sifat bertambah ataupun berkurang dan tidak ada perbedaan di antara manusia dalam hal keimanan. Golongan yang kedua adalah Murji'ah ekstrim, berpendapat bahwa setiap muslim yang beriman kepada Allah dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan, dia tidak dikatakan kafir. Karena iman dan kafir tempatnya di dalam hati, bukan pada bagian lain dari tubuh manusia. Sekalipun seseorang itu menyembah berhala, bagi Allah orang itu tetap seseorang yang sempurna keimanannya. Seiring berjalannya waktu, golongan Murji'ah moderat sendiri telah hilang dalam sejarah. Ajaran-ajaran mereka tentang iman, kafir, dan dosa besar sebahagian telah menyatu ke dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu pula dengan Murji'ah ekstrim sendiri. Namun dalam kenyataannya masih ada penganut Islam yang menjalankan ajaran-ajaran ekstrim walaupun tidak menanamkan diri sebagai golongan Murji'ah. Dan kesimpulannya adalah, Khawarij sebagai sebuah aliran teologi adalah kaum yang terdiri dari pengikut Ali bin Abi Thalib yang meninggalkan barisannya, karena tidak setuju terhadap sikap Ali bin Abi Thalib yang menerima arbitrase sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan khalifah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu, aliran Murji'ah ini muncul sebagai reaksi atas sikapnya yang tidak mau terlibat dalam upaya kafir-mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh aliran Khawarij. Mereka menangguhkan penilaian terhadap orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim itu di hadapan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mengetahui keadaan iman seseorang. Demikian pula orang mukmin yang melakukan dosa besar masih dianggap mukmin di hadapan mereka.